A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu sayyidil wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma yassir wa la tu'asyir. Ma ba'du. Alhamdulillah, Ibu Bapak rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita dikaruniai satu momentum yang teramat indah. Tadi saya pada saat qobla subuh, sebelum subuh sempat mendengar banyak sekali, waduh, Bandung katanya tiris pisan. Aduh, alhamdulillah saya ke Antapani merasa hangat karena rumah saya kebetulan berada di ketinggian 1400 mdpl. Jadi tadi ketika meninggalkan rumah suhunya kurang lebih 13 derajat Celcius. Makanya pakai jaket. Begitu sampai sini buka jaket. Karena di sini mungkin 18 ya, 18, 19 dingin. Jadi kalau yang ingat pada kurang lebih 20 tahun yang lalu, barangkali Bandung seperti inilah kira-kira, di mana jalan-jalan penuh dengan kabut. Antapani juga masih dipenuhi dengan selain perumahan yang sudah mulai bermunculan, tapi areal persawahan masih mendominasi. Jalan Jakarta juga dulu barangkali bangunan-bangunannya masih peninggalan dari era terdahulu. Sekarang barangkali yang masih bisa kita lihat di daerah Laswi dan sekitarnya masih ada yang sekarang jadi KAI Corporate University, itu ada bangunan-bangunan dari zamannya Nederland Indies Spoorwagen atau SS ya, Stad Spoorwagen lah. Masih ada bangunan kuno-kuno di mana sekarang juga sebagian dipergunakan sebagai balai yasa jembatan yang ada di Kiara Condong. Belum ada flyover. Kiara Condongnya juga barangkali pasarnya belum seramai sekarang, daerah Pindad juga dulu belum ada perumahan. Jadi seingat saya dulu Soekarno-Hatta itu pinggir kiri kanannya masih kebun atau sawah lah ya, karena memang daerah perairan. Nah, alhamdulillah barangkali pada kesempatan terakhir saya di sini punya janji juga bahwa ingin menyampaikan lanjutan. Pada saat itu cek urang sunanama orang teh nuju mempelajari sesuatu yang terkait dengan bahan pangan atau barang tuang, cek urang sunanamanya gitu. Tapi mohon izin barangkali karena ada dinamika juga, saya kan bahas itu sesuai dengan janji. Kemarin kita sudah lihat di lidah kita itu ada berbagai sensor rasa yang kemudian bisa menimbulkan sensasi yang berbeda-beda, kan gitu ya. Maka waktu itu saya mengajak dari tubuh kita yang paling garda depan menerima sesuatu dari luar dan mencicipi serta bisa merasakan perubahan lingkungan, kita mempelajari bahwa sesungguhnya Allah telah memberikan sistematika untuk mengenal tanda-tanda cinta. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dari mana? Dari proses di mana kita mengenal diri kita sendiri. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Ke hal-hal yang sangat kecil gitu. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, sangat kecil gitu. Dan ini bagian dari keberuntungan kita sebagai seorang mukmin. Qad aflahal mu'minun allazina hum an sholatihim khoshi'un wallazina anil lagwi mu'ridun. Nah, pada kesempatan kali ini anil lagwi mu'ridun ini yang akan coba kita elaborasi. Jadi kalau sholat khusyuk sudah kita lakukan tadi. Khusyuk menjalankan ibadah mahdoh dan juga menjalani ibadah yang bersifat muamalah, konteks sosial, khairum mahdoh. Salah satunya dengan interaksi kita dengan lingkungan, tadi kita sudah pelajari juga. Nah, mungkin saya ingin memberikan sedikit katakanlah pengantar gitu ya. Ada hal yang menggugah hati nurani kita begitu belum lama ini. Bahkan kalau dari tempat saya, lokasi musibah yang sekarang sedang terjadi itu
Kalau garis lurus mungkin hanya 2 kilo. Yang terjadi di Desa Pasir Langu adanya longsoran dari pasir melintasi Kampung Pasir Kuning yang berasal dari tebing atau lereng Gunung Burangrang. Gunung Burangrang itu ketinggiannya lumayan di atas 2000 mdpl, 2000 sekian gitu. Daerah yang terdampak itu di 1500-an. Terkenal selama ini sebagai sentra hortikultura, terutama sayuran semusim, dan juga area tanam dengan rumah kaca dengan glass house itu yang terdiri dari spesiesnya banyak tanaman introduksi, yaitu paprika yang punya nilai tinggi sehingga banyak orang menginvestasikan biaya untuk bertanam paprika di daerah Cisarua tersebut. Jadi paprikanya tumbuh sangat bagus dan warnanya indah-indah, ada yang merah, kuning, hijaunya juga sangat sebenarnya tidak ada yang salah dengan itu semua, tetapi kemarin memang banyak wacana yang mengatakan tanaman semusim terutama di lereng tanpa terasering tentu saja membuat runoff atau laju air itu menjadi lebih cepat ya, sehingga terjadilah pergerakan muka tanah atau landslide yang bisa menimbulkan musibah. Tetapi kalau dilihat dari lokasi ini kita berusaha melihat dengan perspektif yang objektif berbeda-beda. Kalau longsor kemarin itu justru mahkotanya berasal dari daerah yang hutannya masih sangat bagus di puncak Burangrang. Jadi sudah tidak terlalu jauh dari elevasi puncak Burangrang. Jadi pengalamannya memang cukup mendebarkan, Bu, Ibu dan Bapak. Di pegunungan itu, sebagaimana telah kita ketahui, Allah menciptakan gunung itu banyak sekali fungsinya. Pertama, kalau kita lihat di dalam Quran disebutkan gunung ini punya peran sebagai pasak. Pasak itu apa? Menahan lajunya permukaan bumi yang senantiasa bergerak. Nah, kalau kita kenal yang namanya kerak bumi, litosfera, itu kan senantiasa bergerak, maka tercipta yang namanya sesar, tercipta yang namanya pergerakan kerak benua, tercipta namanya zona subduksi. Tercipta kalau kita lihat di barat Sumatera, di selatan Jawa ada zona yang disebut megatrust karena ada pergerakan dua lempeng benua yang bukan sesar, dua lempeng benua yang saling bertumbukan. Ada lempeng Indo-Australia, ada lempeng Eurasia. Eurasia itu berada di utara dan relatif lebih stabil, sementara Indo-Australia senantiasa bergerak dari selatan ke utara. Ya otomatis pasti terjadi benturan yang menghasilkan energi. Ada zona-zona di mana bisa terjadi subduksi. Kemarin kita lihat di Semeleu itu pada tahun 2004 tepatnya itu terjadi suatu gempa besar yang mengakibatkan adanya tsunami kita kenal. Dan sebetulnya karena ini siklikal, masyarakat setempat terutama di Pulau Semeleu itu punya ingatan kolektif yang diwariskan mungkin bahkan lewat DNA-nya. Sudah tahu kalau tiba-tiba air surut itu akan terjadi sesuatu, guncangan hebat disertai air surut. Mereka menyebutnya smong. Ada smong katanya begitu. Nah ini kearifan karena kita sebagai khalifah tugasnya wa ma'asalnal kaila rahmatan lil alamin melakukan pengamatan. Beruntunglah menjadi orang mukmin tadi qad aflahal mukminun, yaitu orang yang khusyuk di dalam melaksanakan ibadah terutama sholat, lalu juga kemudian tidak menyia-nyiakan waktu. Nah ini yang kemudian membedakan. Nah ya jadi kalau kita tidak menyia-nyiakan waktu, artinya kita melakukan proses observasi, evaluasi, analisis, dan juga pembelajaran untuk menghasilkan solusi yang berupa inovasi terhadap permasalahan problematika yang terjadi di umat kita. Nah, kejadiannya pada saat kemarin itu kami merasakan juga di sana, yaitu curah hujan intensitas sangat tinggi, Pak. Jadi hujan dicurahkan dari langit, kalau yang seperti ini kan
nyaman ya, artinya rintik-rintik gitu, lapisan awannya juga cumulostratus namanya, ataupun kalau ada nimbus itu scatter terdistribusi. Kemarin awannya banyak sekali, tebal sekali, kemungkinan besar awan badai cumulonimbus, dan itu berkumpul sedemikian terkonsentrasi gitu ya di daerah pegunungan Burangrang, Tangkuban Perahu. Wah, kalau begitu itu adalah fenomena anomali. Sebetulnya tidak juga, karena gunung tadi diciptakan Allah Subhanahu wa taala bagi kaum yang berpikir, tentu tidak kemudian hanya sekedar melihat gunung hujan menjadi satu masalah, bukan, tetapi justru melihat ini adalah karunia Allah yang luar biasa. Jadi gunung ditinggikan, ketinggiannya di atas 3000 mdpl, yang tertinggi di Jawa misalkan Semeru, yang kita lihat tertinggi di Indonesia itu adalah Jayawijaya dengan salju abadi yang sekarang mulai berkurang. Lalu kemudian kalau kita lihat di anak benua Asia, di tepatnya di daerah India, perbatasan dengan Asia Tengah, itu ada gunung yang tingginya puncaknya salah satunya adalah Everest, itu rata-rata di atas 8000 meter. Jadi burung saja kalau yang bermigrasi bisa melewati gunung itu dianggap punya prestasi. Karena kadar oksigennya sudah sangat tipis, suhunya sudah minus, tetapi ada bebek dari utara yang senantiasa bermigrasi dan bermuhibah atau bersilaturahmi ke selatan, namanya adalah bebek damoasel. Itu dari Eropa Timur, dari Diyarbakir, dari Turki, dari Kazakhstan, itu sampailah ke daerah-daerah hangat di Indonesia dan juga menyeberang lagi sampai ke Australia. Jadi bebek ini cerdas sekali, mereka membentuk V formation untuk melakukan efektivitas di dalam penerbangan. Pemimpinnya selalu punya rute GPS berdasarkan peta geomagnetik karena mereka punya kepekaan magnet di otaknya, jadi dia tahu arah selatan, nggak kayak kita gitu ya. Saya juga misalkan kalau sudah masuk di satu daerah keramaian, itu kadang-kadang hilang arah gitu. Kalau ibu-ibu nggak tahu ya, saya kira ibu-ibu kalau dulu zaman sekarang mah semua hilang arahnya itu secara online, hilang arahnya di Shopee, hilang arahnya di Tokopedia ataupun di TikTok. Sehingga ya kalau zaman dulu hilang arahnya di Pasar Baru. Itu 5 lantai biasanya menjadi tempat yang paling sulit untuk keluar. Ya pas giliran keluar ke Gang Tamim, sama juga borong kain juga. Sementara saya kalau ke Tamim nyarinya Batagor, Pak. Iya, karena di sana ada Batagor enak dan murah. Sampai sekarang masih ada gitu. Sama paling main di toko Babah Kuya yang menjual berbagai bahan rimpang dan rempah berpotensi obat yang sudah dikeringkan. Itu jadi sambiloto yang sangat pahit, cikur yang sudah serbuk, ada semua di sana. Jadi mencium aromanya saja sudah menyehatkan. Jadi si babanya suka nanya sama saya, naon nempuan wae katanya temeli, katanya gitu. Pak, ini namanya terapi aromatik. Jadi nguriling-nguriling saja sambil mencium aroma rempah lalu keluar lagi sehingga dia sudah hafal sih eta mah tarameli cenah. Gitu. Karena teman-teman kita kalau yang pedagang dari Tionghoa kan sangat peka tuh melihat orang datang nggak beli teh, sangat sensitif gitu. Terus di sebelahnya juga ibu-ibu kalau mau nostalgia, Bapak, ada tempat jual kopi di zaman baheula oge namina teh Kapal Selam. Iya. Jadi Indonesia itu punya keberagaman kopi. Salah satu yang saya suka beli di sana adalah kopi robusta yang dicampur dengan jagung. Jadi rasanya unik. Jadi jagung juga bisa disangrai, Pak. Seperti kopi. Tidak apa-apa secara kesehatan mah baik-baik saja. Yang penting minum kopinya tidak 2 galon kan gitunya. Iya, terus kemudian kadang kopi kita teh segelas, gulanya setengah gelas. Nah itu yang kadang-kadang kemudian menjadi masalah gitu. Nah, baik, kemarin itu Pak Bu, hujannya sangat lebat. Kurang lebih boleh dikatakan 24 jam. Dari jam 7 pagi sampai kemudian terjadi peristiwa dan kemudian proses search and rescue dijalankan, itu masih hujan.
Jadi 24 jam dengan intensitas sampai 215 ml per detik. Jadi sangat tinggi sehingga diduga di wilayah tangkapan air di puncak Burangrang tersebut tersimpan terdeposit sekitar 2,15 juta liter pada saat itu. Nah, sehingga otomatis meskipun hutannya masih sangat baik, daerah serapannya juga pada saat itu jatuhnya memang di daerah yang baik, jumlah air yang terlampau besar itu tentu tidak bisa ditangkap oleh akar dan juga terserap oleh pori-pori yang berada di endapan vulkanik lama dan juga batuan metamorf yang menjadi landasan di sananya. Jadi itu kan daerah permukaannya akhirnya penuh, jenuh dengan air dan dia bergerak. Itu wajar, sebetulnya itu adalah sunatullah. Qadarullahnya memang di bawah situ ada permukiman yang kemudian memang kita menjadi belajar mitigasi bencana bahwa alam memang punya cara gitu ya dan punya mekanisme. Nah, tetapi memang ada hikmah di balik itu semua. Kita jadi belajar soal gunung, Pak. Soal hujan, soal siklus hidrologi. Nah, inilah yang tadi disebutkan, beruntung sebagai seorang mukmin, qad aflahal mukminun, karena tidak menyia-nyiakan waktu menyelesaikan ini menghabiskan waktu dengan kemudian mengambil hal-hal negatif yang sifatnya barangkali gibah dan menjurus akhirnya fitnah. Kan hanya komoditas ngobrol aja gitu Pak. Tidak menjadi bagian dari ayat Allah yang kemudian kita tafsirkan sehingga bisa menguatkan keimanan dan ketakwaan melalui fasilitas keilmuan yang telah Allah berikan bersama kecerdasan satu paket bagi kita. Kan harusnya kita belajar kenapa terjadi. Gunung ini kalau Prof Hananto izin barangkali nanti bisa dikoneksi itu. Gunung ini memang tempat yang disebut dengan perangkap hujan. Memang gunung itu tugasnya nangkep hujan. Selain tadi kan kita sudah bahas satu, dia pasak yang kemudian bisa mengurangi laju pergerakan kerak bumi atau lapisan litosfer. Karena di dalamnya itu kan kumpulan energi di outer mantle, di inner mantle. Kemudian ada inti bumi yang berputar karena terdiri dari nikel dan silika, besi cair yang suhunya sangat tinggi, peninggalan dari proses penciptaan alam dengan kekuatan Allah yang dilebarkan. Maka langit pun senantiasa diluaskan sampai satu titik sistem ini akan reset. Namanya apa? Iza samaun fatarat wa iza kawakibun tacarat wa iza biharu fujirat wa iza kuburi busirat alimat nafsum maqodamat walahar. Akan tiba di situ sampai satu sistem. Nah, ini ada energi di dalam perut bumi juga ada energi. Ada inti bumi yang lapisan cairan di dalam perut bumi yang terdiri dari logam cair yang kemudian berputar. Wah Pak, itu untuk apa? Pertama, itu untuk membantu proses rotasi dan kemudian revolusi. Yang kedua, ini juga memberikan perisai terhadap lompatan-lompatan paket kuantum, paket elektron yang terjadi pada saat adanya badai matahari. Dilindungi dengan adanya besi cair yang berputar itu, maka kita punya yang namanya sabuk Van Allen. Sabuk Van Allen ini mengurangi paparan radiasi elektromagnetik dan lonjakan-lonjakan elektron yang datang dari tata surya. Itu. Jadi kita mah alhamdulillah tidak meminta saja sudah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang datang dari langit dilindungi oleh Allah, diciptakan yang datang dari perut bumi. Nyambung, Pak. Makanya ketika orang mengatakan, ini adalah suatu kebetulan koinsidensi. Nah, gelo ieu jelema teh. Tidak mungkin benda yang letaknya berjauhan tapi punya hubungan kausalitas dan fungsional itu tidak diciptakan. Kan gitu ya Pak, ya namanya kebetulan sangat presisi. Matahari yang jaraknya 150 juta, kemudian ada lidahnya, flare-nya, ada yang namanya badai elektron, lalu tiba-tiba di bumi sudah ada pelindungnya yang disebut sabuk Van Allen. Di mana kan gitu ya. Lalu kemudian efektivitas tumburan tabrakan antara medan elektromagnetik yang melindungi bumi dalam bentuk sabuk dengan lontaran-lontaran paket elektron tersebut kita lihat di utara dalam keindahan langit yang berwarna hijau. Kita menyebutnya aurora borealis.
Yang di utara indah sekali. Di mana itu bisa dilihat? Di Rusia yang paling utara, di daerah Skandinavia, wilayah Denmark yang utara, yang sekarang lagi panas tuh, Greenland. Kapal induk Prancis kapal induk Prancis Charles de Gaulle sudah ditempatkan di sana. Pasnya sekarang Amerika sama Eropa gara-gara Greenland gitu ya. Setelah kemudian kemarin gonjang-ganjing Amerika Latin, terus kemudian Timur Tengah. Tapi kalau menurut saya mah mudah-mudahan insya Allah ini tidak akan terjadi konflik bersenjata fisik sih. Ini hanya dibuat dinamika saja panas, tujuannya menaikkan harga emas. Gitu. Iya, karena harga emas itu reserve depositnya dipegang oleh Amerika menentukan harga dolar. Sekarang hutang federal government itu sudah sangat tinggi. Maka kalau harga emas naik, nilai tukar terhadap dolarnya juga berfluktuasi, terutama jadi naik. Selisihnya ini sudah cukup untuk bayar yang namanya hutangnya Amerika. Jadi emang sengaja dibikin kayak gini. Kita mah nggak usah terpengaruh lah gitunya. Jadi kita hanya ngadua karena ini di luar circle power kita untuk merubah, maka kita mengembalikan kepada Allah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sok mangga lah mau punya skenario apa manusia, tetapi pada gilirannya mentoknya kan pada takdir Allah saja gitu. Nah, kembali ke gunung saja lah ya. Jadi indah sekali Bapak Ibu gunung tehnya dan bumi yang senantiasa berotasi karena di dalamnya itu ada logam cair yang senantiasa berputar memberikan yang namanya perlindungan. Begitu. Nah, Gunung Burangrang dan Gunung Tangkuban Perahu ini perangkap hujan. Semua gunung itu perangkap hujan. Hujan yang terjadi di gunung itu biasa, besar, lama, wajar. Karena apa? Pertama terjadi kan situ tekanannya berbeda sehingga tekanannya relatif rendah. Begitu kemudian terjadi vortex akibat angin yang datang juga menabrak sebuah dinding tegak berketinggian 2000 meter kan dinding tuh. Kemudian terjadilah proses upwelling, kondensasi, penurunan suhu, lalu kemudian terciptalah uap air menjadi air dan kemudian karena gravitasi turun lagi di gunung itu, namanya hujan orografis. Hujan orografis. Hujan orografis itu harus terjadi di gunung. Kalau di Antapani ini bukan hujan orografis gitu ya. Ini apa namanya? Ini namanya hujan tipis-tipis. Nah, hujan orografis itu terlalu di gunung. Kenapa terjadinya di gunung? Karena di gunung kan tempatnya mata air, Pak. Gunung dengan hutannya itu kemudian akan menerima air yang masif, yang besar, yang banyak. Dari mana yang kemarin di Burangrang itu kalau melihat citra satelit yang kemudian digunakan BMKG, sekarang ada 2 satelit yang dipakai BMKG. Datangnya dari jauh, Tamo Agung, Bu. Itu sebagian dari Pasifik, sebagian dari Samudra Hindia dekat Laut Arab, nyampe ke sini sebagian dari Laut Cina Selatan Filipina karena selatan tekanannya lebih rendah. Ada yang namanya Indonesian Oceanic Dipole, ada yang namanya kemudian kemarin fenomena cuaca yang disebut siklon 91S dan seterusnya. Sehingga terjadi perubahan suhu permukaan laut yang mengakibatkan pergerakan angin menuju dari yang tekanannya tinggi menuju ke tekanan rendah. Geser, Pak. Maka angin pun sebetulnya kan suatu petunjuk bagi orang yang mau berpikir bahwa Allah sedang memberikan sebuah mekanisme, dia membawa air. Airnya banyak sekali. Kemudian didinginkan di Gunung Burangrang dan kemudian turun sebagai hujan orografis. Tadi sampai ada deposito 2,15 juta di mana akar pohon dan lapisan tanahnya tidak bisa nampung karena tadi di bawahnya itu ada batuan bekuan yang kemudian tidak menerima air gitu. Nah, atasnya ini topsoil sampai topsoil itu yang bisa menahan. Di situ akhirnya ngagolosor. Kita yang ada di bawahnya kena, yang mungkin 20 tahun katanya tidak pernah terjadi apa-apa setelah terjadi lahan pertanian. Karena itu sebetulnya memang bukan lahan pertanian. Harusnya memang di bawah itu juga masih jadi kalaupun longsor, kalau kosong kan nggak apa-apa ya Bu ya. Karena longsor di gunung itu biasa, gitu. Ada bagian dari proses siklus hidrologi juga gitu. Nah, baik. Maka kalau kita lihat di sana Ibu dan Bapak, apakah terciptanya hujan ini bisa menjadi ilmu? Bisa. Apakah peran gunung ini bisa menjadi ilmu? Bisa.
Lalu kemudian bagaimana manusia harus menyikapi sebagai khalifah? Katanya tadi tidak ada yang apa tugas kita kan beribadah ya, wa ma khalaqtul jinna wal insana illa liya'budun. Beribadah itu gimana? Menanami lahan yang subur. Tetapi ternyata kan ada tekniknya gitu. Tadi salah satunya terasering, Pak. Pemilihan tempat yang barangkali secara mitigatif relatif lebih aman, menggunakan sistem yang ramah lingkungan dan tidak boros lahan. Kalau sekarang sudah ada yang namanya vertical farming. Bapak Ibu kalau main ke Jakarta Selatan atau browsing, nah ini mungkin juga sudah dilakukan ya di masjid kita Baitul Mukmin, kan ada yang namanya vertical farming di daerah yang kapasitasnya besar, sudah bisa produksi dan punya nilai komersial, punya nilai ekonomi, itu ada di daerah Jakarta Selatan. Saya nggak tahu daerah mana. Cuman 5 lantai. Itu ke atas gitu ya, aeroponik dan hidroponik dengan sistem irigasi tetes juga ada, spray juga ada, nutrisi cairan keliling dipandu dengan IoT, dengan Internet of Things ada tuh. Jadi orangnya sudah nggak ada Pak, jadi semuanya sensor, airnya muter, nutrisinya diambil dari daur nitrogen di sana gitu ya, terus akhirnya cuman ngasih beberapa suplemen lah gitu yang diambil dari bahan organik. Lalu sayurnya diklaim sebagai sama sekali tidak kena zat-zat yang bersifat kurang baik untuk kesehatan, minim zat kimia. Jadi dijualnya sebagai bahan organik. Jadi kangkung yang 5.000 di sana mah jadi 15.000. Nah ini edit value kan gitu ya. Dan itu sekarang dia sudah profit. Jadi nanti kalau masjid kita juga bisa ya. Alhamdulillah nanti saya tiap Rabu pulang bawa sayur. Kalau sekarang bawa sayur yang sudah dimasak ibu-ibu matang, dan itu indah sekali. Sama. Jadi kalau kita berbicara ciptaan Allah, pohon gitu ya, pohon saja. Tadi kan kangkung, pohon. Itu maka di Burangrang dan di gunung-gunung yang lain pun pohon itu punya satu kemampuan komunikasi lewat akar-akarnya. Maka pohon-pohon kayu keras atau Artocarpus dan keluarganya, Dipterocarpe ininya keluarganya tuh, akar-akarnya tuh saling berkomunikasi gitu, dan komunikasinya itu juga diperantarai oleh bakteri namanya komunikasi rizoma. Nah, komunikasi rizoma ini membantu transfer nitrogen. Nitrogen itu kemudian digunakan sebagai bagian untuk tumbuh karena bagian dari protein nitrogen. Jadi pohon juga ada proteinnya, kan ada protein nabati kan, bagian dari tubuh untuk tumbuh. Nah nanti di dalamnya ada hormon namanya auksin. Gitu. Nanti hormon auksin ini akan mendorong supaya pohon itu tumbuh. Makanya ada keajaiban hutan-hutan yang banyak sekali dibabat, kemudian ditinggalkan karena perkebunannya nggak berhasil, pertambangannya selesai, remediasinya tidak dijalankan dengan baik, itu tumbuh lagi pohon-pohon besar itu karena di dalam akar di dalamnya itu saling berkomunikasi. Yuk orang perbaiki lagi lahan ini, kita ukhuwah, kita berjamaah, kita melakukan ibadah muamalah untuk mengamankan bumi ini yang telah diamanahkan Allah pada manusia, tapi barangkali lalai di dalam melaksanakannya. Kita saja substitusi. Ini artinya apa? Ada second layer of plan di dalam konteks mitigasi menyelamatkan bumi yang Allah udah siapkan algoritmanya. Canggih nggak? Pohon tumbuh lagi. Maka sekarang para ilmuwan bingung, kenapa ya bumi itu selalu bisa memperbaiki dan mengobati dirinya sendiri. Tuh gitu. Karena bencana antropogenik itu terjadi terus, dan manusia mah sifatnya dasarnya ada selain iri dan dengki, hasad gitu ya, tetapi juga ada satu sifat serakah. Ya kan? Cukup dengan yang kita nikmati saat ini, berpikirnya ingin lebih dan mengamankan kebutuhan, kepentingan kita 10-20 tahun ke depan. Kan berlebihan, itu kan akhirnya mengeksploitasi. Kalau kita terbang di atas Pulau Bangka atau Belitung, bolong-bolong gitu, warnanya bagus, biru turkoa, tetapi sebenarnya itu open pit untuk timah, jadi buka gitu ya di situ. Nah,
Makanya ini yang harus kita lihat, itu kan danau-danau boksit itu bagus warnanya, dipakai fotoan gitu. Tapi sebetulnya kan ada perubahan secara ekosistem. Tapi nggak apa-apa, sebenarnya itu didiemin aja 20 tahun lagi alam itu sudah memperbaiki. Gitu. Tumbuh spesies-spesies endemik yang akan memperbaiki. Bahkan bakteri tadi komunikasi rizoma itu bakteri yang ngobrol gitu. Jadi ini air banyak gitu, akar harus ditambah gitu. Terus dia bekerja dengan sensor. Seperti kalau kita lihat fototaktik, kenapa pohon miring menuju ke arah matahari? Karena tadi dia berkomunikasi, cahaya datang dari sana, mulut daunku yang namanya stomata membutuhkan kehadiran cahaya. Maka paket kuanta yang namanya elektron akan aku terima dengan aku mengarahkan diri, bukan sekedar kemudian memiringkan tubuh, tapi ini adalah bentuk implementatif dari bersujudnya tanaman pada kehendak Allah. Kan gitu, chat pada foto taktik gitu, mengikuti yang namanya sumber matahari. Kita yang tiap hari bersujud barangkali kalah kafah. Gitu, ya kan, khusyuk sekali gitu kalau pohon bersujud. Ini Pak Twit nggak maju-maju ini. Nggak usah biar bagus aja buat gambar. Nanti ya kita, nah saya akan masuk ke sini sebenarnya, tapi bercerita dulu ini bahwa ternyata musibah itu terjadi dan memang di luar kehendak kita ya. Jumlah korban yang sudah teridentifikasi itu kalau nggak salah terakhir itu 35 mendekati 40, tapi total yang masih hilang itu sekitar 60 lebih 70. Jadi sekitar dugaan dari Basarnas tuh 115 orang lah. Ya, karena juga ada TNI sebanyak 23 orang dari Batalion Marinir 9 Pesawaran Lampung yang dikabarkan tengah bertugas latihan untuk pengamanan perbatasan Papua Nugini RI. Mungkin dilatih di daerah sana karena pegunungan di daerah Papua perbatasan itu kondisi alamnya mirip ya. Jadi tahu situ. Tapi ya tadi walau alam kita manusia tidak pernah tahu takdir Allah gitu ya. Lagi di mana kita gitu ya. Mungkin kita juga masih ingat tahun 90 berapa ya Pak yang namanya peristiwa Mina itu di terowongan Al-Muaisim. Kan nggak ada yang minta, kita di sana lagi mau Jumratul Aqobah menjalankan prosesi pasca kita melaksanakan wukuf di Arafah, ternyata orang puluhan bahkan ratusan ribu berkumpul itu menimbulkan penumpukan massa pada satu titik. Nah, itu desain manusia ya yang kemudian diperbaiki lagi, dan hari ini kita sudah melihat katanya canggih sekali pengendalian haji sudah menggunakan AI sehingga bisa dilihat harus dideploy di mana, jalannya arusnya harus ke sebelah mana dan seterusnya. Inilah manusia. Nah, berangkat dari gambaran tentang musibah yang sudah kita bicarakan tadi, fungsi gunung, fungsi pohon, mengenal hujan yang masuk kategori hujan orografis, lalu kemudian melihat fungsi akar tanaman dan seterusnya. Maka sesungguhnya hari ini tadi sebelum ke makanan dan lain-lain, saya ingin mencoba masuk karena 3 hari yang lalu saya juga mendapat undangan dari salah satu masjid di daerah Cipadung Kulon, di daerah Ujung Berung dekat RSUD Ujung Berung. Itu untuk tablik akbar dalam konteks Isra Mi'raj. Tapi minta dibahas dari aspek sains karena perjalanan ini juga perjalanan yang sangat luar biasa gitu ya. Bukan sekedar perjalanan menembus ke langit ke-7 menuju Sidratul Muntaha yang dikelilingi daerah sekitarnya disebut Baitul Makmur, tempat malaikat itu bertawaf, tetapi ada perjalanan horizontalnya dulu gitu. Dari Mekah itu kemudian Jibril menyarankan ada beberapa tempat sholat yang kemudian harus menjadi, kalau sekarang itu kalau penerbangan itu ada tempat transit gitu ya kira-kira ya, yaitu di Yastrib yang kemudian Rasulullah hijrah, namanya kemudian menjadi Madinah. Tempat hijrah pertamanya datang di perbatasan itu menjadi masjid yang dikenal sebagai Masjid Kuba. Lalu dengan bantuan Kuswah yang diminta untuk memilih tempat berteduh sementara gitu pada saat itu, akhirnya tibalah Rasul di rumah Abu Ayyub Al-Ansari yang tinggal bersama ibu dan istri. Lalu karena beliau itu di lantai atas, Rasul di bawah, nggak enak masa Rasul yang di bawah, tuker tempat gitu. Dan Abu Ayyub Al-Ansari ini
adalah seorang sahabat yang dakwahnya mancanegara. Ada yang menyebutkan bahkan ada masjid yang dibuat di Tiongkok karena katanya Abu Ayyub Al-Ansari wafat di sana. Tapi ternyata kalau data arkeologisnya makam Abu Ayyub Al-Ansari itu adanya malah di Turki karena memang di sana dibuatkan sebuah masjid di sebelah makamnya namanya Masjid Sultan Ayyub. Nah, Ayyub itu dari Abu Ayyub Al-Ansari. Tapi kenapa ada jejaknya di Tiongkok? Ya karena mungkin memang pernah melakukan muhibah atau perjalanan safar sampai ke Tiongkok. Mungkin beliau juga ini yang kemudian memetakan atau membuka jalan gitu, yang memperkenalkan konsep yang beberapa abad setelahnya dikenal sebagai jalur sutra. Salah satunya yang dicatat oleh pedagang yang berasal dari Venesia namanya Marco Polo. Nah, kan lewat ke sana. Nah, melewati jalur Asia Tengah. Salah satu kemudian jalur titik karavansarai yang berkembang dan peradaban muslim sangat maju. Bahkan salah satu perawi hadis terkemuka lahir di sana, itu namanya Bukhara. Bukhara itu sekarang masuknya menjadi Republik Uzbekistan, tapi dulunya adalah titik tengah persinggahan atau rest areanya karavansarai. Nah, di situ. Di Bukhara, kalau sekarang ada disebutnya Bolo House, itu pesantren yang paling besar tempat di mana kajian tafsir Quran dan hadis itu berkembang pesat sekali di Asia Tengah. Maka tidak heran para sahabat itu mungkin memang lewat daerah-daerah tersebut dalam konteks syiar sampai ke Cina. Ini mereka tumbuh di sana komunitas-komunitasnya. Di situ orangnya macam-macam, pertemuan orang macam-macam. Ada orang Sasanid, ada orang Persia, ada orang Asia yang kemudian Mongoloid, ya, yang sipit-sipit kayak yang dari Asia Timur jauh gitu. Kemudian ada orang Kaukasoidnya, jadi yang dari arah utaranya. Jadi campur. Makanya orang mengatakan, orang di daerah Asia Tengah teh kararasep dan gararilis. Kenapa? Gen-gen terbaik dalam bahasa biologinya disebut genetic pool, tempat ketemunya gitu. Nah, Indonesia mendapatkan keberuntungan qadarullahnya, sebagian besar ulama yang pertama kali syiar membawa ajaran Islam ke Indonesia itu juga berasal dari Uzbekistan. Nah, maka banyak ulama terdahulu menggunakan nama belakangnya Al-Samarqandi dari Samarkand gitu. Jadi Maulana Malik Ibrahim yang kemudian punya garis keturunan di Giri dan Gresik gitu ya. Itu banyak diduga datangnya dari arah Samarkand gitu. Nah, lewatnya antara lain ke Champa, lewat ke daerah Kamboja, Laut Cina Selatan, terus kemudian dengan kapal dagang sampai Pasai, kemudian baru ke Jawa. Barus juga di pantai selatan juga Barus itu dari tahun masih 50 Hijriah sudah ada di sana. Di makam makam panjang di Bukit Tinggi apa itu yang di atas itu sudah ada tarik hijriahnya 50 hijriah sudah ada orang ulama dari Timur Tengah. Nah, di sana maka kita melihat bahwa ternyata Islam itu memberikan pencerahan keilmuan yang sedemikian luar biasa. Maka hari ini ingin saya bahas tuh sedikit. Jadi ketika kita melihat gunung, ketika kita membaca langit, ketika kita menelaah isi perut bumi, ketika kita mempelajari tasbihnya pepohonan, bahkan sampai ke mikroba, bakteri, virus, bahkan tadi cek urang sunana maka barang tuangna gitunya, bagaimana manusia mengkonsumsi sesuatu ke dalam tubuhnya dan apa yang terjadi di dalam dirinya, itu semua diawali dengan kebangkitan peradaban yang diinisiasi oleh kehadiran Islam. Maka ini sangat bermakna ketika di Jabal Nur yang pertama turun adalah perintah untuk membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Kan itu. Nah, terinspirasi dari sana dan proses pencarian terhadap esensi entitas Allah itu, kan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah lebih dekat dari urat nadi. Orang bertanya, di sebelah mananya gitu kan. Nah, inilah kemudian curiosity, rasa penasaran ini
melahirkan tradisi keilmuan yang pada hari ini menghasilkan salah satunya mungkin ilmu-ilmu yang hari ini berkembang menjadi ilmu yang kita pakai. Orang sekarang dengan bangga, saya juga mungkin banyak sekali terbantu dengan AI. AI tanpa algoritma yang digagas oleh Al-Khawarizmi, 0 dan 1 itu tadinya tidak dipakai. 0 itu sudah ada dari eranya India, di daerah Sungai Indus itu sudah berkembang, Brahmagupta dan seterusnya. Tetapi yang menggunakan dalam operasi matematika itu seorang ahli namanya Khawarizmi. Khawarizmi ini dari mana? Uzbekistan, Bu. Kotanya kota Khawarizmi itu ada, itu makanya dia Al-Khawarizmi, nama dia bukan Khawarizmi. Jadi misalnya saya Tauhid Antapani gitu disebutnya karena rumah saya di Antapani gitu. Jadi kita taunya si Antapani itu yang menemukan apa itu oncom model baru misalkan gitu. Nah ya, jadi ini pakai ini bisa, oh bisa. Nah, kita sering disampaikan bahwa Islam itu ada orang orientalis ya mengatakan, nah sebenarnya bukan Islamnya. Pada saat Islam turun, katanya dunia ini sedang dalam zaman kegelapan. Tapi ini tidak berlaku di Semenanjung Hijaz, di Jazirah Arab, tempat di mana Islam itu diturunkan. Pada saat itu, yang namanya Eropa sedang dalam kondisi sangat buruk dari aspek kemanusiaan. Itu yang namanya ilmu, yang namanya otak tidak dipakai pada saat itu. Ada wabah misalkan, banyak orang mati, yang dicari adalah yang tampangnya itu mirip tukang santet gitu. Jadi bukan hanya orang kita yang percaya santet, orang Eropa tuh duluan gitu. Bahkan mukanya kalau mirip dukun itu langsung digantung. Gitu. Iya, bahkan kenapa dulu pala dari Indonesia itu laku sampai Portugis rela melakukan perjalanan menyeberangi samudra lewat Tanjung Harapan, ada yang juga motong dari Pasifik dan seterusnya, beribu-ribu kilo, berbulan-bulan pelayaran, tujuannya dapat pala. Tahu nggak pala di sana? Kalau di kita mah jelas, kalau di Antapani Pak, pala yang sering saya pakai misalnya pala kalau kita mau buat semur, kalau kita mau buat bistik sapi ala Jawa, itu pasti ada merica, lada hitam, lada putih, bawang merah, bawang putih, pala, terus kemudian nanti pamungkas cengkeh sedikit, nanti untuk menebal rasa umami dan manis itu dikasih kecap. Nah itu. Terus kalau mau lebih enak dikasih irisan bawang bombay 10 menit terakhir supaya tidak terlampau layu. Dagingnya bisa digiling dulu, kalau kita belinya agak murah, sandung lamur dan seterusnya. Itu digiling dulu, lalu dibuat bola-bola daging, direkatkan dengan tepung tapioka dan juga pakai telur. Begitu nanti itu aroma cengkeh dan palanya kuat. Dan ini antioksidan yang sangat kuat juga gitu, bagus untuk kesehatan. Apalagi kalau hujan-hujan begini, aduh, makannya hangat gitu ya, pakai nasi dari Magicom, ya Allah. Gitu, ini ada nggak ya kira-kira yang mau masak semur hari ini gitu ya? Nah itu kalau orang Eropa berorang begitu, tahu nggak? Pada saat itu sedang wabah dua penyakit yang kemudian ditakuti sekali. Yang pertama pes. Itu berasal dari air kencingnya tikus kan, pes gitu. Kemudian yang kedua itu adalah flu yang sekarang ini masuk juga di Indonesia, super flu subclade K, itu kan dari H1N1. Biasanya flu kita H3N2. Ini kalau yang beratnya H1. Yang sekarang superclade K ini H3N2. Flu biasa yang menjadi berat H3N2. Nah dulu itu ada yang black death, yang kematian Spanish influenza itu H1N1. Nah mereka takut bukannya mencari virusnya, bukannya mencari antivirus atau penguat daya tahan tubuh. Mereka mengira pala itu bisa mengurangi mara bahaya. Jadi bukan dimasak palanya, dibuat liontin kalung. Jadi berkalung pala gini kemana-mana, tujuannya supaya tidak kena penyakit. Entah karena sugestinya kuat, entah memang aroma pala memang bisa ngusir virus, wallahu alam ya, bisa juga loh gitu ya.
memang yang pakai pala itu sehat. Maka pada saat itu nutmeg atau pala itu lebih mahal dari emas. Makanya itu Magellan, Vasco da Gama, Abru, segala macam. Orang-orang nekat pergi mencari yang namanya kebun pala yang terletak di Banda atau di Maluku pada umumnya. Dari mana mereka ternyata bisa nyampe dan tahu ada satu tempat di jauh sana yang punya pala? Ada dua teori. Yang pertama dari pedagang Arab, karena orang Arab itu dengan jung Arab yang punya layar itu sudah berpergian dan berdagang di Nusantara semenjak lama. Termasuk salah satunya adalah pengembara dari Maroko yang setelah haji tidak pulang kampung tetapi keliling dunia. Namanya Ibnu Battuta. Ibnu Battuta itu sampai di Sumatera, orang Maroko. Dan jangan salah, orang Aceh juga pada tahun 1700 sudah punya duta besar di Belanda. Bahkan meninggal di Belanda dimakamkan di salah satu kota Amherst gitu ya. Ada duta besar Aceh. Di kedutaan besar kita di Inggris juga ada foto duta besar Aceh yang sedang menghadap ke kerajaan Inggris. Sudah dari dulu kita tuh. Nah, orang Portugis itu tahu jalan menuju ke Banda itu. Menurut hikayat yang beredar di Eropa, meskipun bukti sejarah dan arkeologisnya belum cukup kuat, itu karena mengikuti peta yang disebut peta orang Jawa. Jadi sudah ada orang Jawa pada abad ke-8 sampai di Eropa. Tuh, bayangin. Orang Jawa mah transmigrasi bukan cuma tahun zaman Orde Baru, zaman tahun abad ke-8 juga udah transmigrasi ke Eropa. Kalau yang setelah itu ada Syekh Yusuf sampai ke Madagaskar, ya kan? Terus kemudian di Ceylon itu di di Sri Lanka itu ada makam Raja Jawa, yaitu Amangkurat keempat, PB2 apa Amangkurat keempat, dibuang ke sana, ada. Jadi nah inilah, maka ketika Islam itu datang, Eropa yang terpuruk dalam kebodohan itu, bodoh itu, orang dihukum mati karena wajahnya mirip dukun, penyakit dikasih tadi menggantungkan sesuatu di leher, nggak dicari penyebabnya, lebih ke arah logikanya katanya, kalau yang sekarang-sekarang itu logika mistik katanya gitu. Banyak kalau Muhammadiyah TBC, tahyul, bid'ah, khurafat. Nah, jadi banyak tahyulnya dulu teh mikirnya Pak, penyakit, ini pasti ada orang berniat jahat pada saya. Nah, dunia Islam bahkan kalau di sini sudah masuk yang namanya Golden Age, Pak. Ke keemasan. Dulu orang Eropa itu maju di era Yunani, 3000 tahun sebelumnya. Hilang peradaban itu gitu ya. Lalu maka mengapa Islam itu bisa maju? Jelas ada dorongan teologis. Quran itu adalah kitab yang kemudian memerintahkan kita mengobservasi alam. Nah, ini kata kuncinya, ya. Terus kemudian coba kita lihat. Di zaman Islam itu nggak ada kapitalisme berlebihan, sosialisme kayak sekarang terpolarisasi. Zona perdagangan bebas adil karena perdagangan ala Rasulullah itu yang disebut dengan fair trade. Merit system. Harga produksi HPP saya sekian, keuntungan saya sekian, kamu mau nggak beli dengan harga sekian? Itu dari Andalus sampai ke Tiongkok dipakai perdagangan itu. Tidak ada blok-blokan, tidak ada pemusatan modal hanya pada segelintir orang yang mungkin hari ini terjadi gitu ya, menguasai perekonomian dunia. Ada. Jadi di sini pertama ada dorongan teologis karena al-alaq tadi, Iqra ayat 1 sampai 5. Lalu kemudian ada stabilitas geopolitik karena tadi Islam itu lengkap sekali, agama yang sangat komprehensif sehingga sampai fikih siasah dalam ranah geopolitik pun gitu ya bisa menghasilkan kebaikan melalui konsep keteladanan. Tuh, mencari ilmu itu ibadah, bukan musuh iman. Jadi artinya dulu cendekiawan muslim itu menerapkan sebuah konsep di mana dengan belajar ilmu justru menguatkan iman, bukan satu proses
dikotomi. Nah, gitu. Nah, ini mabesnya nih, saya buat anak SD, jadi saya nulisnya markas besar. Dulu pasca hijrah dan gonjang-ganjing politik, biasalah ya, ada tarik ulur kepentingan era pra-Islam kan. Bani Umayyah itu Bani Hashim itu yang kemudian menjadi suku keluarga Rasulullah itu kecil. Yang besar itu Bani Umayyah. Kemudian ada beberapa banu lain yang kemudian secara kultural punya kepentingan politik, tarik-menarik agak gonjang-ganjing. Nah, maka pasca Umayyah keilmuan itu bergeser ke Baghdad, yaitu dimulai dari dinasti Abbasiyah. Kita sangat mengenalnya di Indonesia, nama sultannya yaitu Harun al-Rasyid. Tapi yang dikenal justru penasehatnya, wasir agungnya. Siapa? Abu Nawas. Ya, orang hebat yang juga menciptakan satu lirik Al-I'tiraf yang hari ini pepujian kalau kata orang Sunda gitu ya. Saya takut ke nerakamu tapi juga merasa nggak pantas masuk ke surga. Kumaha euy, orang bingung euy kan gitu ya, itu Al-I'tiraf. Nah, itu Abu Nawas. Nah, Harun al-Rasyid pada abad ke-10 tahun 900-an sudah berpikir bahwa ilmu ini harus dikembangkan dan kemudian difokuskan sehingga bisa menjadi fondasi untuk membangun konstruksi keimanan. Beliau membangun sebuah perpustakaan terbesar sepanjang masa. Namanya Bait Al-Hikmah. Gitu. Orang bule sekarang menyebutnya House of Wisdom. Rumah kebijaksanaan. Misinya itu mengumpulkan seluruh ilmu dunia, kumpulkan semua. Gunanya untuk apa? Nantinya ilmu ini akan digunakan oleh para cendekiawan dan ulama untuk membuktikan dan memberi pelajaran tentang kebesaran Allah sehingga kita punya dasar untuk tadi membangun ketauhidan. Maka gerakannya masif. Semua naskah dari India, dari Yunani, semua dikumpulkan, diterjemahkan, dan penerjemah atau editor buku pada saat itu adalah orang paling kaya. Karena tuh gajinya tuh, insentifnya itu penulis buku dan penerjemah itu dibayar emas seberat buku yang dihasilkan. Tuh kalau sekarang mah buku malah dibajak, Pak. Jadi semakin tebal buku yang dihasilkan, semakin kaya itu si penerjemah. Tapi tidak hanya sekedar penerjemahan, jadi bahasanya bukan sekedar fotokopi. Para ilmuwan ini melakukan verifikasi dan kritik, dibenerin Pak, ilmu-ilmu Yunani, ilmu-ilmu India gitu ya. Dibenerin, kemudian misalkan data Ptolemy tentang astronomi. Itu dibenerin dengan observasi nyata sehingga lahir yang namanya metode empiris. Seorang raja sultan di Uzbekistan bertahta di Samarkand, karya terbesarnya apa? Membuat observatorium pertama di Asia Tengah, namanya Ulugh-Bek. Penanggalan Hijriah hari ini kontribusi beliau karena beliaulah yang melihat pergerakan bulan lewat yang namanya peralatan observasi yang ada di kota Samarkand. Jadi kalau mau ke sana sekarang masih ada. Jadi Ptolemeus itu salah perhitungannya, dibenarkan. Sehingga lahirlah metode empiris yang hari ini mengantarkan Pak Hananto jadi profesor riset. Nah, karena di sini ada metodologi ilmiah yang dipakai. Tuh. Bapak algoritma di sini ya ada ini. Jadi ya, jadi warisan terbesarnya beliau itu tidak ada Google, tidak ada AI, tidak ada smartphone, gitu. Makanya orang Islam itu sekarang kemana ya? Maksudnya harus kembali dong spiritnya gitu. Nah, beliau bekerjanya tadi di Bait Al-Hikmah. Jadi beliau itu di sini, di sini kantornya. Ini BRIN-nya lah ya, BRIN-nya dunia Islam nih. Gitu di sini. Salah satu ya ini disebutnya hero lah, tokohnya lah. Aslinya dari Khawarizmi, dari Uzbekistan. Kerjanya di Baghdad.
di Bait Al-Hikmah di tahun 780 sampai 850. Jadi kalau dilihat dari usianya dia 70 tahunan. Terus super power, ini biar anak-anak SD seneng nih. Menerapkan dasar-dasar aljabar. Tuh. Tidak hanya selama ini matematika itu geometri, tapi juga ternyata bisa dihitung. Itu secara aritmetik. Jadi abstraksi dari benda yang harus diukur-ukur. Kita bisa pakai yang sekarang dikenal sebagai model matematika. Lalu memperkenalkan fungsi dari angka nol absolut. Dan akhirnya, nah meskipun tadi mengadopsi sistem desimal dari budaya Hindu, tapi di Hindu nggak dipakai. Angka nol absolut itu diperkenalkan oleh Islam. Itu aljabar itu memulihkan yang pecah menjadi utuh dari sesuatu yang sifatnya fisik bisa dihitung secara empirik. Nah, astronom pertama sebelum Ulugh Beg namanya Al-Batani. Gitu. Nah, ini memperkenalkan apa? Yang kita pelajari di SMA, trigonometri. Mengganti dulu namanya corak rumit, sekarang dia yang memperkenalkan sinus, kosinus, tangen. Makanya orang bisa mengukur tinggi pohon kelapa tanpa naik pohon kelapa. Pinter muslim teh harusnya, Bu. Gitu ya. Kita berdiri jaraknya 30 meter dari BTS Telkomsel. Kemudian kalau kita bisa, ini sudutnya 90 derajat, jaraknya 30 meter. Sudutnya ini kita bisa hitung gitu berapa, kita langsung tahu dengan menggunakan tabel sinus, tangen, itu pakai tangen. Tuh. Dampak meruntuhkan asumsi alam semesta statis. Tuh. Bahkan menjadi inspirasi bagi Kopernikus yang menyatakan bahwa dunia ini ekspansif. Dah, ini udah jam 6, terakhir lah di situ. Nah, ini dokter. Ini ya saya mau skip, nah ini saya mau loncat ke sini nih. Profesi saya soalnya. Tadi juga profesi saya. Tapi hari ini orang tidak bisa sunat. Sunat mungkin masih pakai bambu. Terus kemudian operasi usus buntu. Terus benang jahit. Catgut dia dibuat dari usus kambing. Itu kenapa dia Zahrawi membuat benang jahit manusia dari usus kambing? Karena daging kambing dan daging kita akan nyatu. Jadi nggak perlu dicabut lagi. Jadi bapak ilmu bedah itu seorang muslim namanya Al-Zahrawi. Itu semua alat ini yang hari ini masih dipakai di Hasan Sadikin, di Hermina, di mana-mana. Ini masih modelnya masih sama persis. Seperti yang dibuat oleh pinset kirurgis, pinset anatomis, terus kogel tang, terus ini Zahrawi nih, semua tuh. Makanya dulu bedah itu praktek berbahaya, otak dibolongin pakai pahat, jeduk gitu. Zahrawi membuat bornya, prosedur ilmiah yang aman. Tuh, catgut, benang jahit dari usus hewan, karena larut dalam tubuh kita. Forceps, kalau yang lahirnya dulu suka, ini lahirnya di forceps, lahirnya dibantu dengan alat gitu ya. Nah itu. Terus ligatur, pembuluh darah yang putus itu bisa di. Nah, semua ini dijadikan satu buku, semua gambar teknisnya ada di sana. Itu yang sekarang jadi cetak biru untuk bikin alat bedah di seluruh dunia. Sampai di hari ini. Ini kalau hujan kita sampai jam 8 nggak apa-apa ya sebenarnya. Tapi karena ini sudah jam 6 lebih dan sebagian kita juga mungkin akan beraktivitas kembali. Ada yang mengajar di sekolah, ada yang ke kantor, ada yang mungkin hujan juga semakin deras. Nggak bisa pulang ya, nggak pada bawa payung ya. Ya, jadi ini ya satu hal. Nah, terakhir deh saya kasih bonus deh. Masih banyak sih ke belakang. Kita itu sekarang seneng fotoan, selfie. Kan nggak pernah ya kita berpikir dan berzikir bahwa tanpa Iqra yang diturunkan pada Rasulullah di Gua Hiro,
Jangan-jangan kita nggak bisa selfie. Karena terinspirasi oleh Iqra, Haytham ini kemudian mempelajari cahaya. Gitu ya. Dulu orang meyakini pada abad ke-11-12, mata tuh bisa lihat karena mata tuh ngeluarin cahaya gitu. Nyenter mata kita gitu. Haytham mengatakan kebalik, cahaya yang masuk, cahaya itu yang oleh otak direkam sebagai gambar gitu Pak. Nah, maka Haytham ini memperkenalkan metode ilmiah. Observasi, lihat sumber cahaya, lihat mata, cahaya jalannya gimana, masuk ke dalam mata gimana, kalau lewat lensa gimana, maka kita sekarang mengenal kacamata, maka kemudian dikenal kamera obscura, lensa yang kemudian bisa dari dunia yang luas dikecilkan menjadi selembar foto. Dulu mah pakai film dicetak dengan menggunakan perak nitrat, sekarang mah pakai CMOS dicetak dalam bentuk digital, disimpan dalam bentuk digital. Kemudian hipotesa itu teori, dihasilkan yang namanya pemahaman baru yang harus diuji lewat eksperimen ketat, lalu kemudian akhirnya jadi kesimpulan. Maka beliau ini kakek buyut kamera fotografi dan sains modern. Makanya sekarang ya Pak Bu, orang bisa menghasilkan doktor dari ITB, dari Harvard, dari Oxford. Itu cara berpikirnya, cara berpikir Ibnu Al-Haytham. Dan dari mana cara berpikir Ibnu Al-Haytham? Dari Quran. Maka Quran itu sumber segala teknologi yang hari ini ada. Kita aja yang menolak gitu untuk meyakini gitu loh Pak. Ini buktinya saya bawakan hari ini. Bahwa Haytham karena dia terinspirasi dengan konsep Iqra, Allah itu menciptakan setiap elemen di alam semesta dengan fungsi. Robana maholak tahaza batilan subhanaka wakina azabanar. Itu yang dijadikan pegangan. Robana maholak tahaza batilan. Allah menciptakan tidak pernah tanpa guna, tanpa fungsi. Lalu di pelajari mata fungsinya apa, cahaya fungsinya apa, gimana, apa yang terjadi pada saat cahaya bertemu dengan mata. Lahirlah pemikiran untuk mengetahui tanda, mengurai tanda menjadi makna, kita perlu observasi, kita perlu hipotesa dari ilmu yang ada, kita perlu melakukan percobaan untuk menguji, baru boleh mengambil sebuah kesimpulan. Tuh, hari ini yang dipakai S1, S2, S3, D3, D4, Sadayanati Ibnu Al-Haytham. Pernah disebut nggak di perguruan tinggi? Ente. Dan pernah disebut nggak bahwa Haytham ini adalah pengamal dari Iqra? Yang sumbernya dari mana? Ayat pertama Quran. Makanya semua doktor di dunia mah berarti sumber ilmu primernya adalah Quran surat Al-Alaq ayat 1-5. Oh, sekarang mah sudah bangga lulusan Amerika, lulusan Jepang, lulusan Inggris. Lupa bahwa ultimate weapon hari ini metode ilmiah itu Ibnu Al-Haytham yang menghasilkan. Udah mau 6:30. Nanti Prof ini harus ke kantor, jadi nanti. Baik, ini nanti dikirimin ini filenya ini juga. Saya kemarin pakai buat mengajar anak SMP percikan iman, Pak. Oh, mereka juga baru, oh gitu, jangankan muridnya, gurunya juga baru tahu. Oh ya, saya sampai S2 ternyata dari sumber ke akar keilmuan itu dari Islam. Ya iya, sebelum ada Islam, dunia kegelapan, Pak. Tadi orang pakai pala digantungin di leher gitu. Bukan dicari zat aktifnya apa, antioksidannya, wah gitu. Mistis gitu zaman baheula namanya. Orang Yunani katanya maju Pak, maju secara filosofi artinya apa? Wacana. Majunya wacana, omon-omon. Gitu. Dunia ini begini, nggak ada karya. Begitu Islam tadi logika empirik bersatu. Metodologi diterapkan, karya keluar, teleskop jadi, kacamata jadi. Makanya orang bilang penemu mikroskop itu kan seorang pedagang Belanda yang ingin melihat bakteri. Tidak mungkin tanpa adanya ilmu optik dari Al-Haytham.
Kamera, makanya tadi hari ini kita selfie. Selfie itu hasil ikro dari Ibnu Al-Haytham. Jadi bukan Anthony van Leeuwenhoek. Anthony van Leeuwenhoek mah generasi penerus yang bisa berinovasi dengan modal yang sudah disiapkan oleh fundamennya oleh cendekiawan Islam. Bapak ini glorifikasi Islam. Tidak, saya menyampaikan fakta bahwa memang Islam kontribusinya 80% lah terhadap fondasi teknologi yang hari ini kita pakai. AI, HP, teleskop. Pak, kalau optik ada hubungan sama telekomunikasi. Kalau ilmu optiknya Haytham ini tidak dipraktekkan dan kemudian tidak dipakai, hari ini bagaimana Telkom bisa punya yang namanya fiber optik bawah laut? Kan itu prinsip optik, prinsip kaca. Elektron berupa foton bisa lewat di kaca dengan kecepatan penuh tanpa hambatan sehingga komunikasi antar benua hanya terasa seperti melempar batu ke rumah tetangga. Haytham. Makanya harusnya Telkom mengangkat juga kuliah Ibnu Al-Haytham di Telkom University. Karena kalau ini tidak ada, semua tidak ada, tidak terjadi. Ya, jadi inilah kita, mudah-mudahan generasi muda kita akan mengembalikan kejayaan ini. Dah orang mah geus sepuhnya Pak, geus kolot. Kita mah hanya tugasnya mungkin membimbing adik-adik kita barangkali bisa meraih kembali. Ini usia-usia Ustadz Fatah nih nanti bisa nih untuk menjadi penerus ulama sekaligus cendekia. Jadi salah satu cirinya umat pendahulu kita itu rata-rata polimat. Ulama iya, peneliti iya, tokoh masyarakat iya, pemimpin politik iya. Kumpulan. Ya mungkin kita yang agak mendekati kemarin sosok Pak Habibie lah ya. Gitu. Tapi jadi pemimpin juga ada kita mah nggak siap. Sebentar juga langsung dilengsarkan. Gitu. Padahal ternyata coba bayangin sampai hari ini nggak ada loh presiden yang dolar dari 20.000 bisa turun sampai ke 10.000 Pak Habibie loh. Karena ini jalan. Baik. Ibu dan Bapak, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Ternyata tidak sampai ke makanan ya. Kan janjinya tadi lidah mau nerusin lidah gitu ya. Ternyata ini aja kita baru 2 slide udah begitu banyak hal yang perlu kita renungkan. Mudah-mudahan pengawasan kita kali ini bisa menjadi sumber inspirasi bagi kita untuk membangun kembali generasi khairu ummah yang punya kontribusi tidak kalah di dalam peradaban masa depan, yaitu generasi madani yang punya pondasi kuat ketauhidan sekaligus punya akar mendalam keilmuan sehingga menemukan Allahnya itu komprehensif gitu ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini